Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya percaya Bapak Ibu sehat-sehat dan senantiasa ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Maka itu mari kita isi hidup kita sepanjang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang akan memerdekakan kita, yang menjadikan kita untuk dapat menjalani hidup dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema pusat keberadaan manusia. Adapun nats pembacaannya diambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 dan Amsal 27 ayat 19 serta Mazmur 51 ayat yang ke-12. Dan Mazmur 51 ayat 12 ini saya akan bacakan demikian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Berbicara tentang pusat, rasanya gambaran yang tepat untuk melukiskan istilah ini adalah seperti poros atau as yang persis berada di tengah-tengah sebuah roda sepeda. Poros di titik tengah inilah yang menggerakkan roda sepeda sehingga bisa berputar dengan baik dan menyebabkan sepeda melaju dengan kencang. Lalu di manakah letak pusat keberadaan manusia? Tidak lain adalah terdapat dalam hatinya. Hati menjadi pusat keberadaan karena dari situlah terpancar kehidupan, seperti yang dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23. Alasan lain yang mendukung hati sebagai pusat keberadaan manusia adalah karena hati mencerminkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Amsal 27 ayat 19. Identitas sejati manusia tidak ditentukan oleh penampilan luarnya, sebab penampilan lahiriah bisa dibuat sebaik mungkin dan dipalsukan dalam suatu sandiwara sosial yang tertata rapi. Penampilan luar seseorang bisa menipu orang lain, namun ia tentu saja tidak bisa menipu dirinya sendiri. Terlebih lagi, tidak mungkin ia membohongi Allah, karena Sang Maha Tahu tidak seperti manusia yang bisa dibohongi, yang hanya mampu melihat apa yang hadir di depan mata. Allah dapat melihat isi hati manusia yang terdalam. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan ciptaan Allah yang lain. Karena itu manusia dilengkapi dengan kemampuan untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak dalam suatu tatanan yang sangat kompleks. Kemampuan ini bersumber dan mengalir dari dalam hati manusia. Hati yang jahat akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat pula, seperti yang diungkapkan Tuhan Yesus di dalam Markus 7 ayat 20-23. Sebagai pusat keberadaan manusia, maka hatilah yang diperbaharui oleh Allah ketika manusia berdosa, bertobat, dan kembali kepadanya. Yehezkiel 18 ayat 31 dan Yehezkiel 36 ayat 26. Tanpa perubahan hati, tidak pernah ada pertobatan yang sebenarnya. Sebab itu, seberapa dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita akan bersama-sama sebagai anak Allah memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, peka akan suara Tuhan, dan setia melakukan rencananya. Kiranya Roh Allah memimpin hidup kita untuk hidup yang baru, yang berakar dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan menebus dosa kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami diingatkan kembali betapa kami harus terus koreksi hati kami, karena disitulah letak dari segala kejahatan.
Ajari kami untuk kami terus berpegang pada firman-Mu, Roh Kudus yang akan terus menyucikan hati kami, agar apa yang keluar dari diri kami adalah kebenaran yang bersumber daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan aktivitas kami hari ini, apa yang kami kerjakan, Tuhan terus mengontrol dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini, haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, mari kita menjaga hati, agar kita menjadi orang-orang yang berkemenangan, tidak diperbudak oleh dosa, dan kita menjaga pusat keberadaan hidup kita, yaitu hati kita. Haleluya, amin.